mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas siki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak dan Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala rahman rahimnya, atas segala taufik dan hidayahnya, sehingga kita alhamdulillah masih diberikan keistiqomahan dalam menjalankan syariatnya, dalam mentauhidkannya juga. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita selaku umatnya di akhir zaman. Yang saya hormati Ketua PCM Lengkong, Bapak Ahmad Yani, nembe iya nyapanya, nembe pendak. Walaupun saya sudah hampir 3 tahun ini, Februari ini di sini baru ketemu. Atau mungkin pernah ketemu, cuman kita tidak saling bertegur sapa. Belum kenal ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang dipertemukan, rahmat dari Allah. Kemudian yang saya hormati juga Ketua PRM Burangrang, Bapak Ustadz Yusuf Furqan. Bapak iya mah atas kenal di kamari. Atas selami alhamdulillah. Sarang Bapak Burhanuddin sebagai moderator, kemudian Korbit Tablik Bapak Asep Paswara, iya. Pamit lepat mah bumi bapak teh tebihnya banyak, mohon tebih pisan. Tapi di Lengkong, ya, masya Allah, ini dakwahnya, perjuangan dakwahnya sangat hebat. Kemudian yang tidak lupa juga Bapak dari Sekretaris Tablik PDM Ustaz Zulfikar. Alhamdulillah pertemuan yang ketiga ya. Alhamdulillah semoga kita dipertemukan. Serta Bapak dan Ibu semuanya yang hadir di sini. Bapak dan Ibu sekalian, ini tema yang diberikan oleh panitia untuk hari ini, yaitu adalah bekali diri menyambut bulan suci, bulan yang suci. Bapak dan Ibu sekalian, saya cek ketika mendapatkan tema ini, saya jadi teringat hampir 10 tahun yang lalu, berarti 2017, 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu ketika saya masih berada di Pakistan, itu terdengar kabar dari KBRI bahwa presiden akan datang. Presiden 2017 terangnya H-7 Bapak dan Ibu. Itu KBRI sudah sibuk. Bahkan mahasiswa pun ikut sibuk akhirnya. Ada yang latihan tari Aceh, ada yang latihan ini itu buat penampilan. KBRI menyiapkan hotel termewah, kemudian menyiapkan pengamanan yang ketat, karena dulu Pakistan masih rada-rada Bu. Saya awal masuk ke Pakistan itu 2015, datang-datang disambut sama senapan mah atas biasa Pak. Tank-tank baja itu Bu, itu ada di mana-mana, gitu ya. Mau masuk ke kampus, itu senapan yang pelurunya segede spidol, ada spidol, segede spidol Bapak dan Ibu pelurunya, itu langsung moncongnya di depan kita. Itu untuk ngecek ID card dan segala macam. Nah, ketika presiden mau datang, pengamanannya Masya Allah sangat ketat sekali. Itu H-1 itu sudah steril ya. Dari hotel sampai ke KBRI itu sudah steril. Ketika hari H, pada Ibu sekalian, bagi saya biasa saja ya, bagi saya biasa saja ya, sama-sama manusia ya, ketemu.
Pada hari H saya biasa duduk bangun subuh, pergi ke masjid, dan ketika itu yang membuat saya sedikit hati saya sedikit terusik juga adalah ketika sore hari atau siang hari mahasiswa sudah mulai dijemput dari asrama. Ketika itu ada sesuatu hal yang mengusik hati, yaitu semua mahasiswa itu bergegas secepat mungkin untuk berdandan, pakai jas, rambut naklimis, pakai dasi. Padahal ketika subuh orang-orang itu banyak yang nggak ada di masjid. Ketika itu juga saya mengatakan saya tidak akan berangkat kecuali memakai pakaian yang saya pakai ketika subuh hari. Salat. Ini yang terjadi hampir di setiap umat Islam pada ini. Ketika bertemu dengan manusia yang punya pangkat jabatan, mereka akan mempersiapkan dengan sedahsyat mungkin, dengan serapih mungkin agar tidak ada kesalahan. Tapi untuk bertemu Allah, berapa banyak dari kita yang sholat subuh itu masih bau bau ilarnya, bahkan pakaiannya pun cuman pakai celana training, bajunya baju khusus. Masih mending berjamaah di masjid, alhamdulillah. Bahkan banyak dari umat Islam yang tidak bangun subuh. Bahkan ketika dibangunkan oleh istrinya, misalnya, "Pah, subuh, pah, sholat." Kayak deui. Ayo pasti emutan, "Pah, pas tabuh 7." Damel langsung lari ngedrit. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, fenomena yang demikian itu bisa dikatakan lumrah bahkan di antara umat Islam itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa kok ketika akan bertemu dengan Allah, akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang suci, banyak dari umat Islam yang masih hare-hare gitu, masih santai-santai saja. Bahkan terkadang ada yang kaget, enjing teh pas saum deui. Ada yang kayak gitu? Ada. Ya. Karena dengan kesibukan duniawinya, kesibukan kerjanya, akhirnya nggak sadar bahwa besok kan udah masuk puasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan dengan persiapan yang biasa-biasa saja atau bahkan mungkin tanpa persiapan, maka kita termasuk orang yang merugi. Kita tidak akan mencapai derajat yang diharapkan oleh semua orang yang saum. Tadi dibacakan oleh Ustaz Budri, la'allakum tattaqun. Semua sudah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita saum? Agar kita akhirnya ningkat derajat imannya, ningkat derajatnya di hadapan Allah, menjadi orang yang bertakwa. Sekarang cita-citanya tinggi, pengen jadi orang bertakwa, tapi persiapannya nihil. Apakah itu akan membuat kita akhirnya menjadi orang yang bertakwa? Tentunya akan sulit sekali, Bapak dan Ibu sekalian. Maka saya sangat setuju dengan adanya pengajian-pengajian seperti ini, pengajian qabla Ramadan. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa kita harus punya persiapan, jangan ujuk-ujuk langsung saum Ramadan. Ujung-ujung saum Ramadan nggak ada persiapan, berat. Berat hatinya, berat fisiknya, berat pikirannya, bahkan mungkin di antara Muslim Indonesia mah mau masuk Ramadan teh malah berat pikiran, kumaha engke mudik, kumaha engke pakaian lebaran. Tapi hatinya tidak dipersiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Rumah, nah, ini kan sok ayahnya di beberapa daerah di Indonesia itu. Sebelum bulan suci Ramadan, rumah disasapu, dibersihkan gitu ya, dicat. Minimal mah pagerna dicat. Upami itu dicat asa kumaha gitu.
saya nu kirang Ramadan ayeuna teh naon Pak acan ngechat guys. Tapi tidak merasa kurang ketika hatinya belum dipersiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sangat disayangkan. Hadirin rahimakumullah kepada ibu sekalian, hati itu cerminan dari iman. Betul ya? Hati itu mencerminkan iman kita. Tindakan yang kita lakukan, ucapan yang keluar dari mulut mencerminkan hati kita. Kalau hati kita tidak dipersiapkan, iman kita tidak dipersiapkan, jangan harap ketika bulan suci Ramadan kita bisa meningkatkan amal ibadah. Gak akan mungkin. Kenapa? Karena hatinya belum siap. Tapi kalau hati kita sudah dipersiapkan, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk meningkatkan amalan-amalan yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ini ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, kata Rasulullah, jadidu imanakum. Bukan jadi dunia, ternyata tapi jadidu imanakum. Kata para sahabat, perbaharuilah iman kalian, kata Rasulullah. Kata para sahabat, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kita memperbaharui iman kita wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah ini tidak hanya dengan lisan yang akhirnya 1000 kali membaca la ilaha illallah, 100.000 kali, 1 juta kali. Tidak hanya itu. Ulama hadis menafsirkan bahwasanya aktsiru min qauli la ilaha illallah, salah satunya adalah dengan internalisasi la ilaha illallah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini mungkin yang sering hadir di mujahidin sering mendengar ini. Internalisasi la ilaha illallah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa duduk, Bapak dan Ibu bisa duduk tegak sekarang. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang membuat kita diamnya bisa duduk. Sok upami aya bisulan mah gol itu tiasa cari nyaman. Allah yang membuat sehat, akhirnya kita bisa duduk. Allah yang membuat kita tegak dengan tulang punggung tulang kita. Allah yang membuat kita tegak dengan otot-otot yang bisa mengencang. La ilaha illallah. Bapak dan Ibu bisa ke sini, ada kesempatan ke sini karena siapa? Karena Allah. Maka internalisasi la ilaha illallah itu untuk tajdidul iman yang akhirnya akan menguatkan hati kita. Kita masuk ke bulan suci Ramadan karena kehendak Allah. Sekarang apakah ada yang menjamin kita akan ketemu bulan suci Ramadan yang tinggal H-20? Ada yang menjamin? Ibu ada yang merasa saya pasti nyampe nih, minimal mas 1 Ramadan dapat? Ada yang bisa menjamin? Bapak ada yang bisa menjamin? Tidak ada ya. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menjamin bahkan 1 detik ke depan pun masih hidup. Maka perkuat iman kita dengan tajdidul iman tadi, dengan internalisasi la ilaha illallah, agar ketika kita masuk ke bulan suci Ramadan kita benar-benar melaksanakan saum itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sebagai rutinitas, bukan hanya karena usum saum ya, usum saum sebenarnya bukan karena itu, melainkan karena kita benar-benar yakin Allah menetapkan 1 bulan yang Allah khususkan untuk berpuasa, untuk saum Ramadan, yang mana pada bulan itu banyak keutamaan, yang mana pada bulan itu banyak ampunan Allah turunkan, yang mana pada bulan itu doa-doa banyak dipanjatkan. Ketika kita menghadapinya, ketika kita bertemu dengannya, kita benar-benar sudah siap hati dan iman kita. Masih terkait hati Bapak dan Ibu sekalian, kita harus, Bapak dan Ibu lebih tahu hatinya masing-masing ya. Tidak terlihat.
Bapak dan Ibu lebih tahu hati kita ini sudah bersih apa belum. Hati kita ini masih ada penyakit hati seperti ujub, sum'ah, riya dan lain-lainnya atau tidak? Hasad atau masih ada atau tidak? Itu pun perlu dilihat apakah masih ada. Jika masih ada, segera selesaikan, mumpung masih 20 hari. Ketika kita masih ada hasad, masih ada iri, dengki, dendam, kita akan akhirnya mendapatkan hati kita itu hati yang keras, atau bahasa agamanya, bahasa di istilahnya itu adalah qaswatul qulub. Sanes kukulubannya bapak dan ibunya. Kuluban marawas. Kulub naon Pak? Hui. Jagung, rawas. Tapi kalau qaswatul qulub ini bahaya. Kenapa? Qaswatul qulub hati yang keras, hati yang membatu. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Orang-orang Yahudi Allah katakan mereka qaswatul qulub, hatinya keras, bahkan lebih keras dari batu, padahal batu pun masih bisa dipecahkan oleh air, tapi mereka keras banget. Kunaon Bapak dan Ibu? Kalau kita mundur beberapa ayat sebelumnya, maka kita dapati orang-orang Yahudi itu mereka ngeyel, mereka nggak mau taat sama Allah, mereka melanggar aturan-aturan Allah, mereka melakukan kemaksiatan. Ya, Bapak dan Ibu, hati mereka tidak bersih, mereka selalu dendam, dengki, iri. Akhirnya qaswatul qulub. Hati yang keras, hati yang membatu, ini juga salah satu yang membuat kita semua susah melaksanakan amal soleh. Nah ini Fudail bin Iyad, ini saya sering menyampaikan Fudail bin Iyad. Saya sangat tertarik dengan ceritanya. Beliau ya, mengucapkan dalam sebuah kitab, ada yang menukil bahwa Fudail bin Iyad mengatakan, apabila kalian tidak bisa bangun malam, tidak bisa saum di siang hari, maka ketahuilah ada dosa yang belum kalian istighfar. So, Bapak dan Ibu, sekarang silakan lihat gitu ya. Tadi pas bangun subuh sesah ente. Pas bade ngawas tadarus sesah ente. Upami sesah enggal istighfar. Kalau kita mau baca Quran kok males gitu. Kalau kita mau sholat tahajud kok males. Mau sholat subuh kok males. Maka segeralah beristighfar, karena ada dosa yang belum kita istighfar. Saya percaya dengan ucapan Fudail bin Iyad. Kenapa? Karena beliau mengalaminya sendiri. Fudail bin Iyad itu seorang ahli hadis, Bapak dan Ibu. Tapi sebelum menjadi ahli hadis, ada yang tahu beliau seperti apa? Beliau terkenal sebagai pembunuh, perampok, pencuri dan lain-lain. Terkenal penjahat kelas kakap. Tapi pada suatu hari ketika beliau sedang merampok rumah, kalau tidak salah dikisahkan itu rumah juragan emas, ketika mau masuk ada penjaga, dibunuh. Tapi ketika membunuh ini kok kayaknya hati saya nggak nyaman ya, kata Fudail bin Iyad. Biasanya biasa aja, tapi sekarang kok nggak nyaman. Ketika akhirnya masuk ke dalam rumah, terdengarlah suara sayup-sayup lantunan ayat suci Al-Quran. Disitulah pertama kali Fudail bin Iyad akhirnya mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau bertobat dan akhirnya menjadi ulama. Beliau merasakan sendiri ketika ada yang belum ditobati susah ibadah. Maka dari itu perbanyak istighfar. Ya, Bapak dan Ibu. Karena kan kita ketika bulan suci Ramadan ingin memperbanyak amal, betul ya? Karena Allah menjanjikan
akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan di luar bulan suci Ramadan. Sekarang kesempatan tersebut cuma setahun sekali, yang mana kita belum tentu ketemu, yang mana juga kita mungkin sudah banyak Ramadan-Ramadan yang kita lewatkan, kita belum mendapatkannya. Maknya atuh ayeuna bade pendak deui urang masih hare. Masa kita sekarang akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan masih biasa-biasa aja, masih belum ada persiapan sama sekali. Maka Bapak dan Ibu sekalian, persiapan hati, memperbanyak taubat, ini persiapan yang sangat penting kita lakukan sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena ini sifatnya individual pada ini. Individual. Saya nggak tahu hati Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu nggak tahu hati saya. Saya nggak tahu iman Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga nggak tahu iman saya. Sifatnya individual. Hanya antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maka tidak atau jangan sampai kita mengandalkan orang lain. Silakan baca rapat masing-masing. Silakan lihat, berkaca pada diri sendiri. Bagaimana diri kita? Sekotor apa sih kita? Maka bersihkan. Toh perintah taubat kepada Ibu sekalian, Allah memerintahkan taubat itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan ada tubu ilallahi jami'a, semuanya, dan jangan setengah-setengah, totalitas tobatnya. Jangan tobat sambal. Nah, tapi daripada tidak tobat sama sekali, misalnya masih ada yang tobat sambal, jangan diejek ya Bapak dan Ibu ya. Ketika ada yang tobat tapi tobatnya untuk masih tobat sambal, jangan diejek, jangan dikucilkan. Takut. Itu bagus. Nggak apa-apa walaupun tobatnya tobat sambal, tak takut. Mudah-mudahan dari tobat sambal akhirnya tobatan nasuha. Kalau misalnya yang tobat sambal langsung kita nyinyirin, malah akhirnya tidak tobat-tobat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika tadi kita sudah mempersiapkan hati, iman, kemudian banyak bertobat, menghilangkan atau menghindari qaswatul qulub, hati yang keras, maka selanjutnya Bapak dan Ibu, kita ya, kan sudah pada tahu ya, bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, syahrul maghfirah. Semuanya bercita-cita ketika selesai Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Betul ya? Itu ya semuanya ya. Ingin ketika selesai bulan suci Ramadan kita seperti bayi yang baru lahir. Belum ada dosa. Pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu atau kita semua sudah mengundang maghfirahnya Allah atau belum? Tadi ada tema taubat ya, tadi sempat saya sampaikan. Sekarang, apakah kita pernah mengundang maghfirahnya Allah atau belum? Gimana cara mengundangnya? Pakai WA? Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam surah An-Nur ayat 22, Allah udah kasih tahu cara agar kita bisa mengundang maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ay yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini turun kepada para sahabat, khususnya Abu Bakar As-Siddiq, ketika terjadinya haditsul ifki. Apa namanya haditsul ifki? Cerita bohong. Tentang siapa? Tentang Aisyah. Pada suatu pertempuran Siti Aisyah itu, mohon maaf ya, di kitab sirah itu disebutkan Siti Aisyah bertubuh langsing ya, sehingga ketika dipanggul itu kayak nggak manggul apa-apa, kayak cuman manggul tempatnya saja gitu ya. Ketika perjalanan pulang, beliau izin untuk buang air. Nah, setelah buang air, karena saking capeknya, qadarullah, beliau bersandar pada sebuah pohon dan akhirnya tertidur. Pasukan yang bertugas menggendong atau mengangkat tempatnya Siti Aisyah
itu merasa pengitan Siti Aisyah pas lebat, ya akhirnya langsung pulang tanpa mengecek, ya karena para sahabat segan untuk mengecek. Pulang, ternyata Siti Aisyah ketinggalan. Nah, pada ibu, zaman dulu itu ada adat kalau pulang dari peperangan selalu ada satu orang atau dua orang yang pulangnya paling akhir. Tujuannya apa? Mengecek ada yang ketinggalan atau tidak, entah itu barang, entah itu orangnya yang ketinggalan. Dan ternyata beliau melihat Siti Aisyah lagi celingak-celinguk. Akhirnya beliau mempersilahkan Siti Aisyah untuk naik ke kudanya dan berjalan menuju Madinah tanpa sepatah kata pun. Gak ngobrol. Kami di diamanya bapak dan ibu sok saling ngobrol gitu ya. Ada eta mantep. Tapi ketika sampai ke Madinah, orang munafik melihat ada kesempatan. Akhirnya dibuatlah berita bohong bahwa Siti Aisyah telah berzina. Sahabat-sahabat atau kibarus sahabat itu tidak percaya. Tapi sahabat-sahabat yang lain banyak yang percaya. Kibar sahabat, ya, sahabat-sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, itu banyak yang tidak suka dengan orang-orang yang menyebarkan hal ini. Terkhusus Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bahkan sampai bersumpah bahwa saya tidak akan memberikan sedekah, saya tidak akan membantu apapun kepada orang-orang yang telah menuduh Aisyah. Maka turunlah ayatul bara'ah bahwa Siti Aisyah itu bersih. Ketika ayat itu turun, maka turunlah surah An-Nur ini, bahwa janganlah kita itu bersumpah bahwa kita tidak akan memberikan bantuan kepada sesama mukmin, walaupun mereka punya masa lalu yang kelam, ya menzalimi kita dengan kezaliman yang sangat keras. Jangan sampai bersumpah seperti itu. Wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu, maka maafkanlah tanpa ada usikan kepada mereka. Kita nggak usah balas walaupun sedikit. Maafkan. Wal yasfahu, maafkanlah dan lupakanlah hal tersebut. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bukankah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Kepada ibu sekalian, syarat tadi ya. Kalau kalian menginginkan Allah, atau kalian cinta, atau kalian senang Allah mengampuni kalian, maka wal ya'fu wal yasfahu dulu. Maafkan tanpa ada embel-embelnya, maafkan dan lupakan selupa-lupanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengundang magfirahnya Allah, yaitu dengan memaafkan orang lain terlebih dahulu. Biarkan dosa dia, urusan dia sama Allah. Kita jangan sampai mendendam. Kalau kita dendam, itu juga akan mempersulit kita dalam beribadah. Ya, maka kita maafkan orang lain. Akhirnya magfirah Allah akan datang. Nanti Bapak dan Ibu, insya Allah ketika Ramadan selesai, Bapak dan Ibu masuk ke Ramadan tanpa dendam, Bapak dan Ibu sudah benar-benar bertobat, masuk ke Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka Bapak dan Ibu insya Allah akan seperti yang diucapkan dalam hadis Nabi, keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Nah, ini masih persiapan awal Ramadan ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya selain syahrul maghfirah, bulan Ramadan juga adalah syahrul doa, ya, bulannya doa. Biasanya orang-orang itu ketika bulan Ramadan banyak berdoa, bahkan doa-doa yang tidak pernah diucapkan di luar bulan Ramadan diucapkan semua. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, terkadang kita ada kesalahan dalam salah persepsi terhadap doa. Terkadang kita mengatakan bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita. Justru ketika kita mengatakan Allah tidak mengabulkan doa kita, itu yang akan menjadi penghambat dari terkabulnya doa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, "Inni ma'adhanni 'abdi bi." Aku bersama prasangka hamba. Kalau kita masuk ke Ramadan dengan berburuk sangka sama Allah bahwa Allah tidak mengijabah doa-doa kita, sehingga kita ketika bulan Ramadan kernaon ngadoa deui dan doa-doa bin mari kita acan dikabul, maka kita benar-benar dalam keadaan
khusranan mubina, rugi serugi-rugi. Karena pada ibu sekalian, cara Allah mengabulkan doa kita itu antara tiga: dikabulkan sekarang, atau Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau Allah ganti dengan sesuatu hal yang lain, atau Allah tanggungan di akhirat sebagai amal soleh. Jadi tidak ada yang terkabul, tidak ada yang tidak terkabul. Dan kita juga kepada ibu harus tahu ya prinsip atau rumus doa gitu ya. Ini guru-guru saya di Gontor itu mengajarkan, kalau pengen doa cepat dikabul, itu ada 3 prinsip kepada ibu yang harus dilakukan. Pertama, berdoa, karena itu mah kewajiban ya. Kalau kita nggak doa, kata Rasulullah, sebagai sombong ya, maka kita harus berdoa. Tapi kalau kita berdoa sendiri, bisa jadi ada penghalang. Apa itu? Dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka proses selanjutnya adalah minta doa. Ya, Bapak dan Ibu, minta doa sama siapa? Sama siapapun. Sama siapapun. Bahkan tidak hanya orang soleh, Bapak dan Ibu. Ibunda dari pendiri Pondok Pesantren Darussalam Gontor itu bahkan meminta doa kepada para pelacur, para pembunuh yang ada di desa itu. Nah, namanya kan Gontor itu dari Gontor, tempat kotor. Karena itu sarangnya PKI. Pondok saya itu sarangnya PKI tadi. Pembunuh, pemabuk, pelacur ada di situ semua. Dan itu didatangi satu-satu. Minta doa, tolong doakan bayi yang ada dalam perut saya agar menjadi orang soleh. Didoain sama orang-orang top ahli maksiat tadi. Dan akhirnya benar-benar jadi orang soleh dan bermanfaat. Maka kita minta doa. Karena gini Bapak dan Ibu, kalau kita berdoa untuk orang lain atau orang lain berdoa bukan untuk dirinya, maka tidak ada hijab yang tadi, Pak. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri, ada hijab dosa. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, nggak ada hijabnya, langsung. Nah, proses yang terakhir yaitu mendoakan. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita berdoa untuk orang lain, kata malaikat tuh, wa kadzalika anta, dan kamu juga demikian. Jadi ibu, bapak kalau pengen punya rumah gede, doain saya, gitu ya. Doain saya punya rumah gede, nanti Allah kata malaikat wa kadzalika anta. Gitu. Ibu juga dapat kayak gitu. Salah satu tirakat saya Bu, ketika belum punya apa-apa gitu ya. Kadi masih ngangkot kene, doa saya teh pami ningali motor teh. Apa anu apa gitu nya. Aduh karunya eta nyandak murah kali, ya Allah berikanlah kepadanya motor. Alhamdulillah kayak motor. Pas kado motor, ningali sa motor teh 5an bayi gitu. Ya Allah berikanlah kepada mereka mobil. Alhamdulillah. Kayak mobil. Nah, jadi berdoa minta doa mendoakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian itu terkait Ramadan syahrul doa. Nah, dan yang terakhir, ini mungkin yang panjang sebetulnya harus beberapa pertemuan. Sebelum bertemu bulan suci Ramadan, kita harus memperbanyak ilmu terkait puasa, terkait bulan suci Ramadan. So, berapa ayeuna dibuka pertanyaan terkait bulan suci Ramadan, pasti banyak pertanyaan. Salah satunya nih, pasti ada juga yang ada di hatinya kayak gini. Kalau masih punya hutang Ramadan, puasa Ramadan yang lalu, terus sekarang belum beres dan ketemu Ramadan, bagaimana? Sudah tahu belum pada Ibu? Belum? Nah, sudah tahu, ini mah uji Ustadz ya. Nah, pertanyaan ini kepada Ibu, hampir tiap tahun ada yang datang ke saya nanya ini. Hampir tiap tahun. Ilmu-ilmu yang seperti ini harus kita pelajari. Nah, oke, kita masuk ke bagian fikihnya nih, sedikit saja ya, mungkin ya tetap begitu Bu Sabar amat lagi narasinya dari maghrib kan, dari isya kan ya. Sebelumnya. Soalnya masalah fikih banyak nih kepada Ibu terkait ini. Nah, terkait tadi Bapak dan Ibu sekalian, ini terutama ibu-ibu sih yang paling banyak kayak gini tuh. Karena haid, ada yang melahirkan, ya, ada yang menyusui.
ada yang nifas dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi ya yang dibaca oleh Ustaz Budri, ayyaman ma'dudat. Hari-hari Ramadan itu terbatas. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra. Boleh kok nggak saum di bulan suci Ramadan, tapi ada syarat. Sakit, safar. Nah, sakit ini luas Bu, yang namanya sakit ini. Kalau safar udah jelas ya, bepergian keluar kota. Ya. Walaupun kalau misalnya kuat silahkan. Saya pernah Bapak dan Ibu perjalanan 40 jam. Oh enggak, waktu itu 28 jam. Kondisi musim panas 48 derajat. Sahurnya jam 3. Jam 3 subuh. Buka puasanya itu jam setengah 8 malam. Naik kereta yang keretanya teh kipasnya cuman muter ini aja, kipasnya emang enggak Pak. Cuman geleng-geleng aja kanan kiri gitu. Itu panas sekali Bapak dan Ibu. Di kereta yang jualan gitu nya. Yang jualan cai. Tas nelen ludah gitu. Awas ya. Tadi ketika itu saya karena mengingat ayatnya tadi ya. Kalau saum, kalau buka boleh, tapi kalau saum juga lebih baik. Nah, boleh juga. Nah, saya tetap saum Bu. Alhamdulillah beres khatam gitu ya, sampai walaupun tidak lulus itu masih mahasiswa. Nah tadi safar, nah kemudian sakit. Nah sakit ini kan banyak ya Bapak dan Ibu. Ada sakit yang cuma 1 hari, demam sehari gitu ya. Silakan berbuka 1 hari itu, besoknya saum. 1 harinya kapan dibayar? Nanti setelah selesai bulan suci Ramadan dibayar. Ada yang sakitnya menahun, fafidiyatun, ada fidyah, boleh pakai fidyah ketika tidak bisa sama sekali melaksanakan saum. Sekarang seperti ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu ada yang hamil, sekarang hamil, besok Ramadan berikutnya hamil lagi atau enggak masih menyusui, itu kan berat untuk saum. Maka Bapak dan Ibu ya, itu Bapak dan ibu-ibu bisa mengqadhanya nanti. Ya, mengqadhanya nanti setelah bulan suci ini lewat. Sekarang masuk bulan suci Ramadan, Bapak dan ibu-ibu masih punya utang, ibu bisa nanti membayarnya setelah bulan suci Ramadan. Ketika sudah selesai menyusuinya. Kalau masih belum juga karena 2 tahun. Nah, maka nanti lagi. Cuman berarti tambah banyak. Tapi kalau misalnya nggak kuat untuk banyak seperti itu, maka bisa fidyah saja. Ya, walaupun lebih banyaknya tetap di qadhanya, ambil qadha. Permasalahannya kalau misalnya sehat walafiat, tapi masih punya hutang dan keburu masuk Ramadan, nah ini ada 2. Kalau kita di Muhammadiyah itu cukup qadha dan banyak istighfar. Kenapa banyak istighfar? Karena sudah lalai dari menjalankan syariat. Nah, lihat di tarjih itu ada itu. Nah, kalau di teman-teman kita yang lain itu ada qadha dan bayar fidyah. Nah, permasalahan seperti ini harus kita pahami sebelum masuk bulan suci Ramadan. Itu ada kelonggaran ya Bapak dan Ibu, tapi catatannya dari para ulama, jangan memudah-mudahkan gitu ya, tetap berusaha untuk menyelesaikan hutangnya sebelum bulan suci Ramadan. Kalau misalnya belum habis juga, maka yang tadi berlaku gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belum memudah-mudahkan tadi, makanya dari Muhammadiyah itu harus banyak istighfar karena dosa lalai sholat dosa, lalai bayar qadha puasa juga dosa. Itu satu. Pertanyaan berikutnya, saya ngasih pertanyaan jawab sendiri. Tanya jawab sendiri Pak, 2 orang ini. Yang satu Ahmad, yang satu Jalal, yang satu Rumi, yang satu Durrahman. Nah, tadi pertanyaan 1 dari Ahmad. Enak, pertanyaan kedua dari Jalal, si Jalaluddin. Oh, Jalal jeung Udin, berarti ada Jalal dan Udin. Nah, si Jalal nanya, Ustaz, hari kita kan Muhammadiyah, azan subuhnya lebih
lebih lambat ya, 8 menit. Kalau misalnya sahurnya ikut Muhammadiyah, bukannya ikut yang lain, boleh enggak? Banyak ini. Terkhusus orang Muhammadiyah. Ai sahurna di luar Allahu Akbar. Kalau orang Muhammadiyah 8 menit deui. Ari pas buka Allahu Akbar. Langsung makan. Padahal masjid yang lain. Ya, banyak ini ya. Duka tanya ibu gitu tuh. Mudah-mudahan tidak ya. Bapak dan Ibu sekalian, ulama fikih sepakat ketika kita meyakini dengan waktu A, maka ambil waktu A konsisten. Ya, kalau sahurnya ikut Muhammadiyah, bukannya ikut Muhammadiyah. Ulah sahurnya ikut Muhammadiyah, bukannya ikut luar gitu, ikut yang lain. Itu mah nyari asik gitu. Nyari enak gitu, Pak. Ya. Sepakat Bu ulama Bu ya. Jadi lihat kalender atau kan ada tanggalannya. 1 Ramadan jam-jam sholatnya ada. Lihat itu, berpegang sama itu. Kalau ada yang azan sebelum waktu itu, kalem, tenang. Lambung tolong Tuhan dulu, lambung jangan mengeluarkan asam lambung yang banyak gitu ya. Nanti dulu. Ini banyak benarnya. Saya kalau ngisi seperti ini di Muhammadiyah pasti akan dibahas Pak. Karena saya orang Muhammadiyah begitu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu tolong kalau memang ikutnya dengan luar, silahkan. Sahurnya ikut yang lain bukan Muhammadiyah. Bukannya ikut yang bukan Muhammadiyah. Karena waktunya kan beda gitu. Kalau Ibu ikut sahur Muhammadiyah, bukan juga ikut yang Muhammadiyah. Kalau saya pribadi, saya walaupun Muhammadiyah, tapi kalau untuk sahur mah saya kasih spare waktu. Ada jarak dari azannya Muhammadiyah dengan selesainya saya sahur. Nah, terkait itu kan ada yang disebut dengan imsak ya, Bapak dan Ibu. Imsak teh naon? Ieu ge unggal tahun aya wae ge nu naroskeun. Imsak teh naon? Tadi Jalal Ahmad, Jalal si Udin naros. Ai imsak teh naon? Din cenah. Imsak itu sebetulnya definisi dari saum. Ya. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu. Ada ya, kalau saum itu pakai shad, ya. Kalau pakai sa, ya tadi kan kutiba alaikumus siyam ya. Itu kadang-kadang ada yang kutiba alaikumus siyam biasa s, padahal siyam shad. Kalau siyam Bapak dan Ibu tahu Thailand. Nah, Thailand teh zaman dulu namanya siam. Jadi kutiba alaikum Thailand gitunya. Salah tuh. Jangan salah baca ya. Kalau misalnya pakai, saya pada dengar juga pakai sya. Kutiba alaikumus syam. Semangat teuing jadi sya aja. Kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, artinya ardun thayyib. Tanah yang baik. Artinya nanam apapun mudah gitu. Sedangkan siyam itu artinya al-imsak, menahan, jauh artinya Bapak dan Ibu ya. Maka hati-hati dalam mengaji gitu. Ya. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kamu tanah yang baik. Kamana tanah yang baik teh? Oh, Indonesia cenah. Lempar batu jadi tanaman. Kan salah ya. Makanya harus betul mengaji. Nah, jadi kayak gitu. Oh, Kak, tadi imsaknya. Kerilingan. Nah, imsak itu artinya menahan. Jadi, Bapak dan Ibu, imsak itu adalah salah satu cara ulama Indonesia, ulama kita untuk berhati-hati jangan sampai ketika azan masih ngunyah. Ya. Sebetulnya masih bisa sampai sebelum azan kita masih ngunyah boleh. Yang penting pas azan udah nelen. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, salat ada ketika saya kecil pernah ada pendapat kalau misalnya azan udah lagi ngunyah tulen aja, salah itu Pak. Batal tekaci. Ya Bapak dan Ibu. Kalau azan masih ngunyah buang. Kalau lagi nelen lanjutkan. Tapi kalau masih di mulut, masih dikunyah silakan dibuang.
minal khaitil aswadi ilal khaitil abyadi minal fajr. Ketika sudah waktunya sholat subuh, itu berarti sudah waktu dimulainya shaumatus syam.